Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Nangro Aceh Darussalam. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat di Indonesia menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan Aceh sebagai daerah pertama masuknya budaya dan agama di Indonesia. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian pada abad ke-9, peran Aceh makin menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah itu, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peurolak dan Pasai. Kerajaan itu dibangun oleh Sultan Ali Mugayasyat dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam, yang sekarang bernama Banda Aceh. Wilayah kekuasaan mereka makin bertambah luas, yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada permulaan abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Serambi Mekah. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda, para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan itu, sehingga kedudukan Aceh sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada 26 Maret 1873 ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut Perang Sabi ini berlangsung selama 30 tahun dan menelan banyak korban jiwa, hingga memaksa Sultan Aceh terakhir, Muhammad Daud Shah, untuk mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Dengan demikian, Aceh resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda dalam bentuk provinsi, yang sejak tahun 1937 berubah menjadi keresidenan, hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih terus berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942, sampai akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945. Selama Perang Kemerdekaan, sumbangan dan partisipasi rakyat Aceh sangat besar, sehingga Presiden Soekarno memberikan julukan sebagai daerah modal pada daerah Aceh. Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Aceh merupakan salah satu daerah keresidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh, berdasarkan surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara tahun 1945, diangkatlah Tuku Nyak Arif sebagai residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia, maka Keresidenan Aceh Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja, sekarang bernama Banda Aceh. Walaupun saat itu sudah dibentuk daerah militer, tapi keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada 5 April 1948,
ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan. Pada akhir tahun 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan, sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, sehingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh, yang meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh. Kemudian, status Provinsi Aceh menjadi daerah swatantra tingkat 1 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tapi, gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk itu, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama Misi Hardi tahun 1959, dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan, dan pembangunan daerah Aceh. Maka sejak 26 Mei 1959, daerah swatantra tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status daerah istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat itu, Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber munculnya ketidakadilan dan menimbulkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nangdo Aceh Darussalam. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Nangdo Aceh Darussalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.